Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andren Jakil Miliala, asal Satker Kantor Pertanian Kabupaten Karo. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan World of Government. Mari kita simak video berikut ini. Agenda 3 Latsar CPNS Kementerian ATR BPN, Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan World of Government. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengelolaan ASN diatur dalam manajemen ASN. Kedudukan ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas: pertama, pegawai negeri sipil; kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat P3K. Pertama, pegawai negeri sipil. Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Peran ASN ada 3. Pertama, pelaksana kebijakan publik; kedua, pelayan publik; ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Hak yang dimiliki seorang PNS adalah gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, pengembangan kompetensi. Hak P3K, gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi. Di sini dapat kita lihat adanya satu perbedaan di mana ada hak yang tidak dimiliki oleh P3K, yaitu hak jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kewajiban pegawai ASN antara lain setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa profesi ASN berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Fungsi kode etik dan kode perilaku ini sangat penting dalam birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pertama, sebagai pedoman, panduan birokrasi publik, aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik, aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Konsep merit dalam pengelolaan ASN. Pengertian sistem merit adalah
kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem merit berdasarkan pertama, kualifikasi, kedua, kompetensi, ketiga, kinerja. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN, pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan, kedua, penilaian kinerja, ketiga, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, penghargaan yang terdapat dalam Undang-Undang ASN. Pelayanan publik. Pelayanan publik adalah sebagai segala untuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN, BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jenis barang atau jasa. Pertama, barang atau jasa publik. Barang atau jasa publik yang memiliki rivalitas dan ekskludabilitas yang rendah. Kedua, barang privat. Barang atau jasa yang memiliki tingkat rivalitas dan ekskludabilitas yang tinggi. Ketiga, barang atau jasa semi publik. Barang atau jasa yang memiliki tingkat ekskludabilitas rendah tapi rivalitas yang tinggi. Unsur penting dalam pelayanan publik. Pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik. Kedua, penerima pelayanan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan. Ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima. Pertama, partisipatif. Kedua, transparan. Ketiga, responsif. Keempat, tidak diskriminatif. Kelima, mudah dan murah. Keenam, efektif dan efisien. Ketujuh, aksesibel. Kedelapan, akuntabel. Kesembilan, berkeadilan. Empat pokok hal yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik. Pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Keempat, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Etiket pelayanan publik. Etika dan etiket mengatur perilaku manusia secara normatif. Artinya, memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Etiket pelayanan yang perlu diperhatikan oleh ASN terhadap pengguna jasa pada umumnya adalah sebagai berikut: sikap atau perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, cara bertanya. World of Government. World of Government menjelaskan tentang koordinasi berbagai instansi pemerintah dalam mencapai tujuan bersama sebagai respon dari isu-isu tertentu seperti pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Beberapa manfaat World of Government. Pertama, meningkatkan efisiensi. Kedua, adanya sharing informasi dan lingkungan kerja. Ketiga, meningkatkan daya saing. Keempat, pelayanan cepat, aman, dan nyaman. Kelima, akuntabilitas serta koherensi kebijakan. Keenam, menurunkan biaya. Ketujuh, menjadi prinsip satu tujuan. Kedelapan, perkembangan teknologi dan informasi. Praktek World of Government. Cara-cara yang dapat dilakukan dalam pendekatan World of Government. Pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Ketiga, membentuk gugus tugas. Keempat, koalisi sosial. Tantangan dalam praktek World of Government. Tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan World of Government antara lain adalah kapasitas SDM dan institusi,
Kapasitas SDM dan institusi yang terlibat dalam World of Government tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan World of Government, misalnya, mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi pergabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Nilai dan budaya organisasi, seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan World of Government. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. E-Government, survei tahun 2012, United Nations meyakini bahwa kapasitas government sebuah negara dapat mendukung penerapan World of Government. Survei yang dilakukan menunjukkan persebaran tingkat adaptasi negara-negara dalam menerapkan e-government. Dengan kategori beberapa di World of Government, 7 diantaranya ketersediaan CIO atau Chief Information Officer di setiap negara, interoperabilitas sektor publik, integrasi pelayanan online, dan presentasi portal nasional yang terhubung dengan website kementerian dan lembaga, serta bagaimana integrasi upaya konstitusional terhadap lingkungan.